البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan seputar kekeliruan-kekeliruan di dalam berwudu. Dan sekarang kita masuk pada permasalahan tayamum yang merupakan badal anil wudu, merupakan pengganti dari wudu. Yang tayamum disyariatkan karena adanya salah satu dari dua sebab, yaitu yang pertama adamul ma', yaitu tidak adanya air. Ketika tidak didapati air, maka tayamum sebagai gantinya, ganti dari berwudu. Atau adamul qudrah ala isti'malil ma', ini sebab yang kedua. Ada air tapi dia tidak mampu untuk menggunakan air, maka diperbolehkan tayamum. Kapan saja salah satu dari dua sebab ini ada, maka disyariatkan bagi seseorang untuk melakukan tayamum sebagai ganti dari wudu, dan juga sekaligus tayamum ini bisa menjadi ganti dari mandi janabah. Intinya berarti tayamum sebagai pengganti dari thaharah dengan air. Qala sunnatu fi sifati tayammum kama yali. Setelah kita tahu sebab disyaratkannya tayamum, yang menunjukkan kalau tidak ada sebab berarti tidak boleh tayamum. Air masih ada dan dia mampu menggunakan air, ya harus thaharah menggunakan air. Walaupun mungkin dia merasa kedinginan, selama masih punya kemampuan, tidak termadzarati dengan kemadharatan yang sangat. Kalau sekedar dingin, ya terkadang seorang merasakan dingin di musim dingin berwudu atau ketika mau mandi. Nah, tetap kalau masih mampu menggunakan air, wajib menggunakan air. Walaupun dengan air yang dihangatkan, boleh. Nah, dengan air yang dihangatkan, jika kerepotan atau terlalu berat menggunakan air dingin dalam berwudu atau mandi janabah. Nah, sekarang sunnah dalam sifat tayamum sebagai berikut. Yang pertama darabal arda bikafain darbatan wahidatan faqat. Yang pertama memukul tanah dengan kedua telapak tangan, dipukulkan di sesuatu akhwan yang di situ ada debunya. Darbatan wahidatan faqat, dengan satu pukulan saja. Jadi dua telapak tangan dipukulkan ke tempat yang di situ ada debunya sekali. Baik. Thumma naqdul yadain au nafkhul kafain. Kemudian setelah itu naqdul yadain. Naqd yaitu dengan ditepuk-tepukkan. Ya. Tapi untuk menepukkannya akhwan tidak menepukkan seperti ini, karena kalau seperti ini akan hilang semua debu. Ya, tepuk untuk mengurangi saja. Ya. Untuk mengurangi
kadar debu yang melekat di tangan. Kenapa, ikhwan? Karena yang diinginkan dengan tayamum bukan apa? Bukan mengotori wajah maupun apa tubuh kita. Tapi apa? Tapi ya, itu taharah syar'i yang diperintahkan oleh Allah. Makanya hanya sedikit saja dari apa? Debu atau tanah tersebut yang diinginkan untuk diusapkan nantinya. Makanya dikibas-kibaskan kedua tangan atau dengan meniup kedua telapak tangan, ditiup. Kalau debu-debu ringan ya, ditiup agar apa? Terkurangi. Yang ketiga, tsumma mashul wajhi wa dhahiril kaffaini faqat. Kemudian mengusap wajah. Ya. Wajahnya diusap. Baik. Jadi bukan ghuslul wajh biturab, ya, bukan mencuci wajah dengan debu, bukan, tapi apa? Diusap. Ya, diusap. Kalau kita memahami makna masah, ya berarti kan jelas tidak diinginkan di situ harus apa? Penuh dengan debu tangannya. Yang penting ada debu sedikit yang menempel di tangan kita, kemudian apa? Tangan kita diusapkan ke wajah. Dan bagian punggung kedua telapak tangan saja. Jadi bukan ini dan ini, bukan punggung dan bagian dalam telapak tangan, tidak. Tapi yang diusap ikhwan yaitu apa? Zahirul kaffaini faqat. Ya, bagian zahir kaffain itu ini. Bagian punggungnya. Ini namanya batinul kaffain, batinnya ini. Yang diusap ini tok. Dah selesai. Baik. Apa dalil untuk tata cara yang sunnah ini? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam liman ajnaba fatamarraq. Berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang sahabat yang junub, karena saat itu belum tahu bagaimana cara tayamum, tapi sudah mengetahui bahwasanya debu itu sebagai pengganti air. Maka fatamarraq, dia apa? Berguling-guling di debu. Dikiranya karena mandi ya berarti harus apa? Mandi debu. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tegur, "Innama kana yakfika an tatriba bi yadaikal ardha thumma tanfukh thumma tamsah bihima wajhaka wa kaffaik." Hanyalah sebenarnya cukup bagimu untuk engkau memukul dengan kedua telapak tanganmu bumi, ya, dipukulkan ke tanah. Engkau memukul tanah dengan kedua telapak tanganmu, dipukulkan. Dan semua hal ikhwan yang ada di permukaan bumi ini yang apa? Yang ada debu padanya. Oleh karena itulah apabila tidak didapati yang berdebu, ikhwan, adanya cuma apa? Tanah yang basah, lumpur. Maka ditunggu kering. Ya. Ditunggu kering. Misalnya diusapkan di sesuatu tipis sampai kering, baru digunakan untuk tayamum. Tsumma tanfukh, kemudian engkau meniupnya, kemudian engkau mengusap dengan kedua telapak tanganmu wajahmu dan kedua telapak tanganmu. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, wa fi riwayatin innama kana yakfika an tasna'a hakadha. Nabi mengatakan hanyalah sebenarnya cukup bagimu untuk engkau melakukan seperti ini. Kemudian Nabi mencontohkan, fa daraba bi kaffihi darbatan 'alal ardi thumma naqadhaha thumma nafadhaha thumma nafadhaha thumma masaha bihima dhahra kaffihi bishimalihi aw dhahra shimalihi bikaffihi thumma masaha bihima wajhahu wahidatan. Ini riwayat yang lengkap tentang tata caranya. Nafdhul yadain dengan fa. Baik. Dilalah tadi yang
Nah, saya baca dengan qaf. Nah, nafdul yadain, yaitu dengan apa tadi, upaya untuk menipiskan debu yang menempel di tangan dengan ditepuk-tepukkan atau dikibaskan. Nah, dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya Nabi memukul dengan telapak tangannya satu pukulan ke bumi, kemudian beliau apa? Nah, kibaskan atau tepukkan tangan beliau untuk tujuannya untuk mengurangi kadar debu yang menempel. Kemudian beliau mengusap dengan kedua telapak tangannya dhahra kaffihi bisyimali. Mengusap dengan kedua telapak tangan, mengusap apa? Punggung telapak tangan beliau dengan tangan kiri. Berarti kalau punggung telapak tangan yang diusap dengan tangan kiri, berarti didahulukan apa? Punggung tangan kanan dulu. Diusap punggung tangan kanan dulu satu kali, baru apa? Punggung tangan kiri satu kali. Sudah selesai. Baik. Baru setelah itu thumma massa bihima wajhahu wahidatan. Kemudian beliau mengusap dengan kedua telapak tangan tersebut wajah beliau satu kali saja. Jadi semuanya satu kali dalam apa? Dalam tayamum. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fihi al-iktifa bi darbatin wahidatin fit tayammum. Padanya mencukupkan diri untuk memukul dengan tangan itu satu kali pukulan saja di dalam tayamum. Wa naqalahu Ibnul Munzir an jumhuril ulama wa ikhtara. Dan Ibnul Munzir menyebutkan ini dari jumhur dan beliau memilih pendapat tersebut. Wa fihi anna tartiba ghairu masyrutin fit tayammum. Dan pada hadis ini juga menunjukkan bahwasanya berurutan itu tidak dipersyaratkan. Ya, berurutan tangan dulu baru wajah atau wajah dulu baru tangan, ini tidak dijadikan syarat ya kawan. Baik. Kenapa? Karena pada sebagian riwayat wajah dulu baru kedua telapak tangan. Kemudian pada riwayat yang lain telapak tangan dulu baru mengusap wajah. Menunjukkan boleh dibolak-balik. Cuman mana yang lebih utama? Wa qala al-Imam Syaukani rahimahullah fi Sailil Jarar, wal hasilu anna jami' al-ahadits as-sahihah laisa fiha illa darbatan wahidatan lil wajhi wal kaffaini faqat. Kesimpulannya bahwasanya keseluruhan hadis yang sahih tidak ada padanya kecuali satu pukulan saja untuk wajah dan kedua telapak tangan. Jadi satu pukulan ke tanah ikhwan ya, kemudian diringankan debunya, usap wajah, langsung apa? Punggung tangan kanan, punggung tangan kiri. Tidak apa? Pukulan untuk wajah, setelah itu mukul lagi ke apa? Debu untuk telapak tangan. Ini keliru. Ya. Jadi satu pukulan untuk kedua-duanya. Wa jami'u ma warada fi dzarbataini awil mashi ilal mirfaqaini la yakhlu min dha'fin yasqutu bihi an darajatil i'tibar. Semua riwayat yang datang, ini kesimpulan Imam Syaukani dipegang erat-erat kalau nanti menemui riwayat adanya dua pukulan atau mengusap sampai siku. Ini semuanya kata Imam Nawawi, Imam Syaukani ya, semua yang datang yang menunjukkan dua pukulan atau mengusap sampai siku tidak kosong dari kelemahan yang menjadikan jatuhnya riwayat tersebut untuk diperhitungkan. Berarti tidak diperhitungkan riwayat tersebut, tidak bisa dijadikan apa? Landasan. Wala yasluhu lil amali alaihi hatta yuqala innahu mustamilun ala ziyadah wa ziyadatu yajibu qabuluha. Dan tidak pantas untuk beramal dengannya sehingga dikatakan bahwasanya tercakup dalam riwayat itu tambahan yang wajib diterima. Ini tidak masuk dalam kaidah ini ya kawan. Kenapa? Karena riwayatnya sakit, yaitu riwayatnya yang sangat lemah.
Nah, berarti sekarang perhatikan kekeliruan-kekeliruan yang terjadi pada tayamum. Yang pertama, darbul ardi marratain. Ya, memukul ke tanah 2 kali. Ini keliru. Nah, yang kedua, dalkul ardi inda darbiha. Ini juga digosok. Sudah dipukul, digosokkan. Ya. Biar mantap, nempel semua, ini digosok tanahnya. Taib, cukup pukul aja. Kita tahu misalnya ada debu atau misalnya yang di rumah sakit ini. Yang di rumah sakit bersih semua, mau debu mana? Nah, sebagiannya cuman nepuk ranjangnya bersih sekali di rumah sakit, nggak ada debu. Bersih, harus butuh yang jaga ini, harus perhatian. Kalau mau betul-betul tayamum ya tidak bisa kalau ditepukkan di ranjangnya bersih, dibersihkan tiap hari. Lantainya juga dibersihkan, tidak boleh ada debu. Ya, bawa kertas. Nah, keluar cari tanah yang suci, bawa kertas, nanti kalau pas tayamum dipukulkan di situ. Tangannya 1 kali saja, baru setelah itu disimpan lagi. Nah, karena yang dibutuhkan apa? Yaitu harus ada debu berupa tanah. Jadi tidak perlu digosokkan, cukup pukulan saja. Yang menempel ya sudah, yang menempel itu yang nanti akan digunakan untuk taharah. Yang ketiga, mashub batinil kaffaini biba'din ba'da darbil ard. Mengusap bagian dalam kedua telapak tangan. Ini diusap. Jadi diginikan. Diusap-usapkan. Ya. Bagian dalam telapak tangan, sebagiannya dengan sebagian lain setelah memukul ke tanah. Baik. Kemudian yang keempat, ini juga perlu diperhatikan bagi yang bertayamum, karena dikiranya tayamum itu intinya harus menempelkan debunya. Maka dikatakan di sini di antara kekeliruannya adalah taharri ilsaqi ba'di turabil kaffaini 'alal wajhi. Yaitu berupaya menjaga menempelkan sebagian debu yang ada di kedua telapak tangan ke wajah. Jadi kalau belum ada debu yang nempel tidak mantap ya. Taib. Jadi harus betul-betul ada kelihatan, terasa debu yang menempel di wajah. Ini tidak perlu ya, kawan. Tahari seperti ini keliru malah. Intinya kita diperintahkan memukulkan tangan kita ke bumi atau ke tanah, ya, tanah yang di situ tanah berdebu, ya, bukan tanah liat yang nggak ada sesuatu pun yang menempel atau tanah yang basah, tidak. Tapi tanah yang ada padanya turab. Kemudian sudah ditiup. Setelah itu diusapkan ke wajah sekali, tangan, ya, punggung tangan kanan dan punggung tangan kiri, selesai. Yang kelima, mashul yadaini ilal mirfaqain. Di antara kekeliruannya, dan ini sangat jelas, yaitu mengusap kedua tangan sampai ke siku. Ini tidak disyariatkan. Cukup kedua telapak tangan, itu pun cukup punggungnya saja. Tapi ini tayamum sebenarnya sangat ringkas ya kawan, kalau seorang mengetahui ilmunya. Karena memang tayamum kan rukhsah dan jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan yang diberikan. Barakallahu fikum. Berarti insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada inti pembahasan berkaitan dengan salat. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu